Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Safitra, mahasiswa D3 Teknologi Penginderaan Jauh. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi informasi mengenai GPS. Uh, Baik, di sini saya akan membahas sebuah jurnal. Jurnal ini menyajikan sistem penggabungan yang terdiri dari uh, penerima GPS, frekuensi tunggal, dan kamera kualitas fotogrametrik ringan yang tertanam dalam Unimate Humanid Aerial Visual atau UAV. Tujuannya adalah menghasilkan data kualitas tinggi yang dapat digunakan dalam aplikasi meteorologi. Saat ini banyak aplikasi yang menggunakan UAV. Bidang fotogrametri udara merupakan salah satu bidang di mana aktivitas UAV sipil menjadi yang terpenting. Fotogrametri jarak dekat diposisikan sebagai aplikasi terdepan untuk menggunakan foto udara yang untuk tujuan pemetaan, inspeksi, dan meteorologi yang lain-lain. Tujuan utama fotogrametri adalah untuk mendeskripsikan fotogrametri sebuah pemandangan dengan ketelitian tinggi. Perangkat keras di sini ada terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu kamera. Eh, Keunggulan kamera ini masanya rendah 300 gram termasuk lensa. Sensor gambar yang dipilih adalah CMOS full frame 20 megapiksel. Keuntungan lain adalah aspek modular kamera yang memungkinkan misalnya untuk memadukan chips GPS dalam lingkup yang sama. Yang ketiga, chip GPS. Modul GPS yang dipilih adalah yang digunakan oleh Geocube, sebuah sistem geomonitoring multisensor yang dikembangkan di laboratorium IGN. Geocube awalnya dikembangkan untuk aplikasi pemantauan deformasi. Yang ketiga, UAV. Yang digunakan dalam percobaan ini adalah model yang dikembangkan oleh DJI UAV adalah tipe Heo Capture yang memungkinkan penerbangan lebih stabil, menjadikan pilihan yang baik untuk fotografi udara. Selanjutnya pengolahan data. Yang pertama penyesuaian block handle. Perangkat lunak ini khusus kamera menawarkan pengaturan yang bebas untuk setiap langkah fotografi pemrosesan. Keunggulan ini menjadikannya alat yang sangat kuat tetapi juga sangat rumit untuk ditangani. Selanjutnya pemrosesan GPS. Untuk melakukan pemrosesan data GNS, bagian terpenting adalah memperbaiki parameter ambiguitas fase nilai integer. Pencocokan posisi GPS dan pusat kamera. Akuisisi data dengan dua sensor berbeda dilakukan biasanya frekuensi pengambilan sampel tidak sama. Untuk akuisisi fotogrametri kedua, ketinggian penerbangan maksimum diperbolehkan. Nilai tumpang tindih longitudinal dan uh, lateral dan GSD diinginkan menilai. Selanjutnya kalibrasi lengan tuas untuk mencapai orientasi sensor langsung yang tepat. Terpenting untuk mempertimbangkan vektor antara pusat optik kamera dan pusat fase antara GPS. Ada beberapa teknik untuk melakukan vektor ini secara statis. Drone diposisikan di atas pemandangan yang berisi target georeferensi. Selanjutnya sinkronisasi waktu, yaitu presentasi masalah dan aplikasi. Selanjutnya fusi data, langkah terpenting untuk mengoptimalkan keakuratan akhir proses georeferensi adalah menyempurnakan semua parameter menggunakan semua pengamatan yang tersedia dalam penyesuaian bundle. Selanjutnya survei eksperimental. Bagian ini akan menampilkan hasil dari dua penerbangan UAV yang dilakukan dengan sistem yang sama. Penerbangan pertama dianggap sebagai penerbangan kalibrasi dan yang kedua penerbangan yang digunakan untuk memenuhi syarat pengulangan parameter kalibrasi. Rancangan penerbangan yang sama digunakan untuk melakukan kedua penerbangan berdasarkan stasiun ground DJI perangkat lunak.
Oke, selanjutnya JCP versus GPS. Pengendalian kualitas produk akhir sangat penting. Faktanya hasil dari yang dikirim kan dalam Orthomac dan Compute DMS 13 diekspresikan sebagai awal titik 3D. Pemeriksaan poin memungkinkan kita untuk mengontrol keakuratan georeferensi pose kamera, tetapi tidak ada DSM yang dihitung. Baik, kesimpulannya, sistem yang dikembangkan memiliki singularitas, yaitu ringan 2 kg, yang memudahkan pengangkutan. Akurasi yang dicapai oleh sistem ini adalah 2 cm, 0,5 cm menggunakan 0 JCP berdasarkan parameter kalibrasi yang dihitung pada akuisisi pertama. Akurasi yang dicapai dengan menggunakan 1 JCP 1,7 cm dan 0,4 cm, sedangkan menambah jumlah menjadi 3 poin, memberikan akurasi 1,0 cm dan 0,4. Nilai akurasi yang dicapai oleh sistem ini menunjukkan bahwa sistem memenuhi toleransi untuk diperbolehkan di banyak area pemetaan dan membuatnya cocok untuk menghasilkan model 3D untuk aplikasi pengukuran meteorologi di mana teknik tradisional survei membutuhkan waktu yang lama. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.